Hai guys, kembali lagi dengan saya Marheni Sembiring dari kelas MA 19B6. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan pengujian terhadap serotonin otak pada 3 kelompok anak tikus. Nah, di sini kita mau mengetahui apakah data ini cukup memberikan bukti untuk menunjukkan adanya perbedaan di antara ketiga perlakuan tersebut. Jadi di sini sudah ada data yang akan kita uji nanti. Ada 27 data. Nah, sebelumnya hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis nolnya yaitu ketiga perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak anak tikus. Sedangkan hal alternatifnya minimal ada satu perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak anak tikus. Kita langsung masuk ke bagian datanya. Jadi di bagian name ini ada kelompok. Untuk bagian values-nya kita buat 1 kontrol, 2 LSD 0,5 mg per kilo, 3 UML 0,5 mg per kilo. Untuk bagian measure kita pilih nominal, dan untuk jumlah measure-nya kita pilih scale. Nah, hal yang pertama yang mau kita cari yaitu analisis Kruskal-Wallis. Kita langsung klik analyze, lalu non-parametric test, terus kita pilih legacy dialog, setelah itu K-independent sample. Nah, untuk bagian jumlah ini kita pindahkan ke test variable list, dan untuk kelompok itu ke grouping variable. Bagian define range-nya, karena di sini ada tiga perlakuan, jadi kita buat minimumnya 1 dan maksimumnya 3. Kita continue. Nah, karena kita mau mencari Kruskal-Wallis, jangan lupa untuk men-checklist di bagian Kruskal-Wallis. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada data yang menjelaskan bahwa di bagian kelompok kontrol ini ada 11 data dengan rata-rata rankingnya yaitu 18,50. Sedangkan yang LSD 0,5 mg per kilo ada 8 data dengan rata-rata ranking 10,00. Untuk bagian UML 0,5 mg per kilo, jumlah datanya ada 8 dengan rata-rata ranking 11,81. Nah, di bagian chi-square tertera 6,234, di F-nya 2, sedangkan asymptotic ataupun p-value-nya itu 0,044. Nah, jadi di bagian asymptotic-nya ini yang kita dapat simpulkan bahwa interpretasinya karena p-value lebih kecil dari alpha, maka kesimpulannya H0 ditolak, yang artinya minimal ada satu perlakuan yang memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak anak tikus. Nah, karena di data ini kita belum menemukan informasi kelompok mana sih yang memiliki perlakuan yang berbeda, jadi kita harus melakukan analisis lanjutan, yaitu kita klik analyze, non-parametric test, lalu independent sample. Di bagian objektif kita pilih automatically. Di bagian field jumlah kita masukkan ke test field, sedangkan kelompok kita masukkan ke group. Nah, untuk bagian setting itu kita klik yang customize test, lalu kita klik yang Kruskal-Wallis. Kita klik yang run. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada beberapa data ya. Nah, di sini setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik di bagian Pairwise Comparison. Nah, di sini sudah ada data yang menunjukkan bahwa LSD dengan UML, pasangan LSD dengan UML itu sig-nya sebesar 0,646, yang berarti sig lebih besar dari alpha. Dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan. Sedangkan yang LSD
dengan kontrol itu nilai signya sebesar 0,021 yang berarti lebih besar dari alfa. Artinya tidak terdapat perbedaan. Sedangkan yang UML dengan kontrol itu nilai signya 0,068 yang berarti lebih kecil dari alfa. Maka artinya terdapat perbedaan ataupun terdapat pengaruh. Jadi dapat kita simpulkan dari data tadi, berdasarkan tabel pairwise comparisons, pasangan LSD dengan UML dan pasangan perlakuan kontrol dengan UML lebih besar dari alfa. Sedangkan nilai sig LSD dengan kontrol sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrol dan LSD memberikan pengaruh yang berbeda terhadap serotonin otak anak tikus. Demikian presentasi ataupun jawaban dari soal UAS. Sekian dan terima kasih.